Sudah ketemu, lihat di LCD sudah ada, saya sudah persiapkan dengan baik supaya tidak terlalu lama untuk ini karena poinnya ada 4. Yuk kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Kalau saudara lihat film yang ditayangkan di YouTube dan di VCD, setelah Yesus disalib dan di paling akhir penyiksaan, di paling belakang dalam penyiksaan itu, yang ditusuk adalah lambung. Ya, lambung itu di mana? Di sini ya, di sini. Yang keluar dari Yesus itu darahnya itu air, seperti air putih. Menunjukkan atau memastikan bahwa Yesus yang selama ini dianggap Tuhan, dianggap Raja, itu mati. Menjadi kesuksesan dan kebanggaan pada waktu itu ketika Yesus mati. Tapi bagi kita sekarang yang sudah tahu cerita dan endingnya, kematian Yesus justru membawa berkat tersendiri buat kita. Coba gambarnya, Dik Cici. Ya. Jadi Jumat Agung, mari kita ingat kasihnya saudara. Ya, luka-luka yang ada di tubuh Yesus. Paku yang tertancap, ya, duri yang ada di kepalanya, itu mengingatkan kita. Sebenarnya saya mau tunjukkan filmnya, tapi di sana audionya udah dibalik jadi ini ya, jadi audionya belum ada. Filmnya bagus sekali. Nanti boleh buka di rumah, ya, film tentang Jumat Agung itu banyak. Nah, pagi hari ini saya bicara tentang bahwa Jumat Agung itu di mana darah Yesus itu tertumpah. Darah Yesus itu mengalir dari lambungnya, dari tangannya, dari kakinya, dari bilur-bilur dari daging yang terkulpas, itu keluar darah. Bahkan saya pernah jelaskan, termasuk darah yang keluar tapi nggak bisa keluar dari pori-pori yang dijadikan memar-memar di dalam tubuh Yesus, dan itu yang membuat sakit penyakit kita disembuhkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di dalam Jumat Agung ini saya mau mengingatkan kepada saudara, Yesus mati itu buat kita. Ya, dan darah yang tercurah, perhatikan. Darah yang tercurah. Besok kita akan Paskah di hari ketiga Yesus bangkit. Tapi perjalanan Paskah itu diawali dengan apa? Kematian. Ada sesuatu, kalau dalam ibadah raya Paskah di Israel, itu ada darah yang harus tertumpah untuk merayakan Paskah. Ada kambing yang tertumpah, ada domba, ada lembu yang tertumpah jadi korban Paskah. Nah, Yesus itu adalah korban Paskah. Darah keluar dari tubuhnya dan itu sangat bermakna buat kita. Nah, saudara, kuasa darah Yesus atau kematian di Jumat Agung ini ada fungsi dan manfaatnya. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Saudara percaya dosa kita sudah diampuni? Amin, saudara. Kenapa perjamuan suci itu dilakukan setiap sebulan sekali, bahkan di Katolik itu mungkin setiap minggu ada komuni, saudara. Artinya untuk mengingat bahwa Yesus sudah mengampuni kita. Dan Yesus mengampuni itu kekal, saudara. Pengampunannya itu kekal. Mari kita lihat yang pertama. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Matius 26 ayat 28. Ini yang sering saya baca, saya ucapkan ketika perjamuan Tuhan. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk, yang huruf kuning itu untuk apa saudara? Ada ayatnya jelas, Matius 26 ayat 28. Dan ini dikatakan oleh Yesus ketika makan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya sebelum dia disalib. Bahwa darahku itu darah Yesus, darah perjanjian. Perjanjian dengan Bapa di sorga, antara Yesus Bapa di sorga dengan kita. Bahwa kita akan memperoleh anugerah keselamatan, masuk sorga, dosa kita diampuni. Janjinya itu kekal saudara. Jadi darah Yesus itu mengampuni kita. Jadi ada kuasa di dalam darah itu. Ya, jelas ya ayatnya ya. Baca lagi supaya sampai di sini, supaya saudara ini ingat di Jumat Agung ini adalah firman pengajaran. Yuk 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi apa? Banyak orang. Untuk banyak orang itu siapa? Banyak orang itu adalah orang yang percaya kepada Yesus, mempercayai kematiannya dan kebangkitannya. Itulah orang yang layak menerima pengampunan dosa. Pertanyaannya, sudahkah saudara mengakui kematian Tuhan? Ya, sudahkah saudara mengakui kebangkitan Tuhan? Nah, di setiap ibadah perjamuan suci itu, di situ tempat untuk kita kembali berulang-ulang mengaku, inilah tubuhku, inilah darahku. Kan seperti itu saudara. Ya, yang saya katakan di Jumat di ibadah-ibadah itu. Nah, saudara bicara tentang pengampunan, coba slide berikutnya. Ini saya mencoba untuk menggali dari bahasa Yunani Bapak Ibu. Ya, artinya yang bahasa aja adalah apesis. Yang artinya membebaskan dari hukuman. Jadi membebaskan dari hukuman. Jadi artinya diampuni itu artinya dibebaskan. Kalau di penjara ya, ketemu ke polisi gitu, saudara berbuat salah. Pak, ampun gitu. Polisi ngampuni gak? Apalagi polisinya Kristen, ngampuni. Tapi dia bebas gak? Tidak, dia harus masuk penjara, saudara. Nah, setelah di penjara, hukuman sekian, baru bebas. Ketika saya melayani di Polrestabes kemarin, biasanya sampai 36 orang, ini hanya 6. Dan yang 3 itu sudah biasa keluar masuk penjara. Nah, saya katakan yang 3 ini sudah enggak butuh pengampunan lagi dan kebebasan lagi. Karena apa? Dia lebih nyaman di situ. Artinya apa? Dia lebih nyaman dengan dosa. Lalu yang 3, waduh Pak, aku dijebak, aduh Pak, aku kepepet. Nah, orang ini saya jamin, ya polisi mengampuni, tapi proses tetap berjalan. Dan nanti ketika disidang, lalu sudah di penjara 5 tahun. Setelah 5 tahun, dia akan bebas. Nah, arti kata apes itu bebas dari hukuman. Tidak di penjara, tidak di apa, bebas. Yang seharusnya di penjara, yang harusnya disiksa, yang harusnya masuk neraka, tapi bebas, saudara, dibebaskan. Makanya kalau yang titipan di Polrestabes, di Polda gitu, endingnya masuk di LP. Tidak bebas. Tapi kata apesis ini, kalimat kata aku mengampuni itu, artinya kita dibebaskan oleh darah Yesus. Senang gak saudara? Saudara berbuat dosa, masuk kamar, ampuni dosaku. Tuhan ampuni, Tuhan bebaskan lagi. Masih bisa menghirup udara segar, masih Tuhan beri kesempatan. Jadi yang pertama, darah Yesus berkuasa mengampuni dosa-dosa orang banyak. Nah, orang banyak ini adalah orang apa? Orang yang mau menerima keselamatan daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah darah Yesus di Jumat Agung ini
Kita boleh belajar bahwa darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Coba katakan membenarkan. Buka Roma 5 ayat 9, sudah saya tulis di situ. Sudah tinggal baca aja di depan, yuk kita baca sama 1, 2, 3. Ketika di huruf yang berwarna merah, saudara bisa baca dengan keras. Kalau lihat sini tidak kelihatan, saudara bisa lihat yang di belakang sana lebih terang ya. Oke, atau di HP saudara bisa. Roma 5 ayat 9, 1, 2, 3. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah lebih lagi. Setelah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Wow. Jadi, yuk rayakan Jumat Agung ini dengan kusuk. Hari ini ingat akan pengorbanan Yesus melalui darahnya yang kudus itu. Karena oleh darahnya dikatakan, ya, kita telah dibenarkan oleh darahnya. Berarti kalau kita dibenarkan, kita ini orang yang apa? Bersalah. Dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi dibenarkan itu kita diselamatkan dari murka Allah. Yang seharusnya Allah itu murka kepada kita. Tapi Dia tidak murka karena kita dibenarkan. Kita diangkat dari orang berdosa, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, menjadi orang benar, dibenarkan. Ya, kalimat kata dibenarkan itu berarti karena ada yang salah, maka dibenarkan. Setelah dibenarkan oleh darahnya, kita diselamatkan dari murka Allah. Waduh, lengkap sekali ayat ini saudara. Ini kalau yang ahli Yunani, ini dikupas sedalam-dalamnya, pengertiannya banyak sekali Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani, berikutnya sih, ya, dalam bahasa dibenarkan, di bahasa Alkitab bahasa Yunani dikatakan dikaio. Ya, dikaio, yang artinya merubah menjadi tidak bersalah. Ya, kata dibenarkan itu dalam bahasa Yunani dikaio. Dibenarkan, dirubah atau merubah menjadi tidak bersalah. Jadi kalau dalam pengadilan yang sudah dianggap salah, ya, walaupun ada bukti-bukti, tapi ketika darah Yesus itu dinyatakan, ya, dikatakan merubah menjadi tidak bersalah. Akhirnya tidak dihukum yang seharusnya dihukum. Nah, contoh nanti dalam pengadilan Kristus. Saya tahu kurus Bu Surati kemarin yang bilang, Pak Timo kok kurus ya gitu. Ternyata saya nyoba celana yang lama itu melotrok terus saudara ya. Ini yang 36 saya melotrok, apalagi yang 38. Satu saat dalam tahta pengadilan Kristus, kita akan diadili semuanya. Yang mengadili siapa? Bapa kita di surga. Ketika satu dipanggil, ya, iblis sebagai jaksa penuntut umum. Oh, ini berdosa, ini kelakuan ini gak benar, ini gini. Lalu sang hakim pemutus lain berkata, masuk, malaikat bawa dia masuk ke neraka. Lalu ada lagi yang dibawa ke pengadilan. Wah Tuhan, ini orangnya baik, orangnya suka memberi, suka ini, tapi tidak pernah beribadah, masuk neraka. Woi, kejam pokoknya saudara ya. Aduh, ini om orangnya baik. Kok om? Ini Pak Hakim, ini orangnya baik, ya suka menolong, suka membantu orang miskin. Tapi tidak percaya Yesus, masuk neraka. Karena tadi pengampunan dosa untuk siapa? Orang banyak. Orang yang percaya Yesus, bukan. Tapi orang banyak itu kalimatnya siapa semua diundang untuk menerima keselamatan. Tapi yang menerima hanya berapa?
di daerah Karangawen hanya kita dan beberapa gereja. Betul? Tidak semua terima keselamatan itu. Dan saya yakinkan saudara calon-calon penghuni surga. Karena ketika di tata pengadilan, dibawalah maju. Siapa di sini ya yang jadi contoh? Ya supaya tidak menyinggung orang, saya pakai anak saya saja ya gitu ya. Ya Mas Revel misalnya, maju. Wah sama Mas Leo. Wah ini dua orang gagah-gagah ini. Wah ini orang baik. Ini masuk surga kata pengacaranya kan. Tapi jaksa penuntutnya ngomong gini. Wah tidak. Saya tahu itu Mas Sepeng itu suka bantah sama orang tua. Wah itu Mas Sepeng itu suka ini perginya malam-malam baru pulang. Wah si Leo juga. Leo ini juga bantah. Suka bilang perginya sebentar, tapi sampai jam 1 malam, misalnya gitu. Wah, sang penuntut masuk neraka. Tapi pengacara kita berkata, no, tunggu. Dia memang bersalah. Dia memang berbuat salah. Tapi di Jumat Agung, saya mati. Dan saya sudah menebus, membayar dengan lunas akan dosa-dosa yang dia lakukan. Dan dia sudah saya benarkan, dilayakkan, diampuni, dibenarkan. Sehingga dia tidak bersalah. Akhirnya sang hakim, sang Bapa yang adil itu berkata, oh ya, kamu layak masuk dalam kerajaan surga. Karena siapa? Ada Yesus yang menjadi pembela kita di tahta pengadilan itu. Jadi kalau kita bicara dosa, kita orang berdosa. Kita orang berdosa. Tapi lewat kematian Tuhan, darah tercurah, kita diampuni, kita dibenarkan atau dibebaskan. Yang harusnya bersalah jadi tidak bersalah. Yang harusnya dihukum kita tidak dihukum. Dan kita masuk dalam kerajaan surga. Tapi juga ada ayat. Jangan menggunakan keselamatan ini dengan sembarangan. Jangan menggunakan kemerdekaan yang Tuhan beri dengan hidup bebas sakarep tidak. Kita punya aturan main. Yang ketiga. Ya cepat saja. Yang ketiga. Darah Yesus itu punya kuasa atau berkuasa untuk menguduskan kita. Atau menyucikan kita. Berarti kalau kalimat kata menguduskan, menyucikan. Berarti kita itu kotor. Ada lagunya toh, bahkan ada ayatnya toh. Walaupun dosa kita merah seperti kain. Apa itu kalimat ayatnya itu? Walaupun dosa kita terus akan menjadi putih seperti bulu. Karena apa itu kok bisa jadi putih? Karena diampuni, dibebaskan, dan disucikan. Disucikan. Itu loh, ada bercak seperti itu. Tapi justru itu yang menyucikan, menguduskan. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara tahu ketika saya pernah khotbahkan tentang Jumat Agung ini, apa di balik kematian Yesus? Nanti saya akan khotbahkan lagi di tahun depan. Di balik kematian ada bagian yang keempat, di balik kematian ada tabir Allah yang terbelah menjadi dua. Ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama saya, terus akhirnya dia mati. Ya, ketika mati, tusuklah menjadi mati. Begitu ada gempa bumi dan lain sebagainya. Lalu tabir Allah itu terbelah dua. Dari atas ke bawah. Seret. Tabir Allah itu seperti ini. Halaman. Ya, ini halaman. Ada tempat pembasuhan dan tempat suci. Lalu ada tempat maha suci. Di dalamnya ada krupium,
ada kerubium, ada tongkat dan lain sebagainya di dalamnya tabut perjanjian itu. Begitu Yesus mati, darah keluar, gempa bumi terjadi, dan tabir Allah ini terbelah jadi dua. Terbelah seperti ini, orang sudah tidak perlu membuka dan mengutus orang dan lihat di ujung sana. Itu terbuka dan semua yang ada di halaman bait suci bisa melihat tempat Maha Kudus Tuhan. Yang sebelumnya harus melalui imam. Dan itu pun liturginya ketat sekali. Imam pun imam kepala yang tidak berdosa. Buktinya ketika masuk ke tempat Maha Suci, imam itu kakinya dicancang. Pakai tali, kayak kelintingan. Ternyata yang pakai kelintingan gak cuma pemain kuda lumping, saudara. Ternyata imam besar pun pakai kelintingan, saudara. Tujuannya apa? Karena kalau nanti ketika imam itu masuk tempat kudus Tuhan, itu kan membawa doa-doa bangsa Israel tuh masuk ke sana. Ketika ditarik sama imam-imam yang lain, tarik begini, kan ketarik gini, kelinting gitu. Kalau dia balas dengan kelinting, berarti masih hidup. Ditarik kelinting, lalu tidak membalas, berarti imam kepala itu sudah, karena apa? Tidak kudus. Ini kalau nanti masuk dalam pengajaran pujian penyembahan, wah banyak digali, saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kebaktian Tuhan membuka tabir Allah itu terbelah jadi dua dari atas sampai bawah. Nanti lihat filmnya ya, pasti ada itu. Begitu mati langsung langit menutupi awan menutupi langit dan gelap dan akhirnya terbelah tuh dari atas ke bawah. Dan orang bisa langsung ketemu dengan Allah, itu bahasa gambarannya. Coba sekarang saudara mau ibadah sama Tuhan, tidak harus ke sinagog, betul? Tidak harus ke Israel. Yang di sana ada tulisannya YHWH atau Allah Elohim. Kalau orang Islam ada tulisannya Allah gitu. Kalau di sana Israel ada tulisannya YHWH. Kita tidak perlu ke sana, tapi lewat darah Yesus, ya berkuasa membenarkan kita, menguduskan kita, sehingga kita bisa masuk dan kita boleh menyanyi, kasih D minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kenapa kok masuk Maha Kudus pakai darah anak domba? Ya karena darah Kristuslah yang membenarkan kita, yang menguduskan kita untuk kita bisa masuk. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Allahku, Allahku Israel, itu kalimatnya. Nah, di ulangan berapa itu? 6 atau 4. Masuk ke tempat kudus Tuhan dengan dibenarkan, disucikan. Sekarang saudara mau doa di rumah bisa, doa di mana saja langsung bisa berinteraksi dengan Tuhan. Karena bukti tanda kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan, tabir Allah sudah terbelah jadi dua. Itu kejadian ketika di Jumat Agung itu. Dan yang paling penting adalah kuasa daripada darah itu menyucikan dan menguduskan. Ya, dikuduskan dalam bahasa Yunani dikatakan hagiaso, ya, yang membuat menjadi kudus atau menjadi suci. Yang terakhir, 4. Darah Yesus menebus atau membayar kita. Kenapa? Tadi kan sudah membenarkan, menguduskan. Saya tekankan lebih detail lagi, seolah-olah kalimatnya lebih sama dengan yang di atas. Tapi ini lebih spesifik. Membayar. Berarti kalau kalimat kata membayar ada utang. Belum tidak? Betul tidak? Ya, ada hutang. Memang kita tidak berhutang. Tapi upah dosa adalah maut. Tapi dia membayar lunas di kayu salib. Supaya kita tidak
mengalami kematian atau maut yang kita artikan neraka jahanam itu. Tapi yang Tuhan berikan, Yohanes 3:16, siapa percaya dia akan hidup kekal. Mari kita baca ayatnya. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, huruf besar, dan oleh darahnya, huruf besar, kita beroleh apa? Penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih dan karunia-Nya. Pak Gideon sini. Dulu Pak Gideon ini, maaf ya Mas Damar iblis, eto-eto gitu lah ya. Tapi bukan iblis beneran ya, pura-pura. Mas Gideon ini dirampas dan sudah jadi miliknya iblis. Wah, dia hidup dalam dosa dan sebagainya, diikat sama iblis di ini. Untuk saya mengambil Pak Gideon dari Mas Damar, Yesus harus mati di kayu salib melalui taman Getsemani. Dia disiksa, ditangkap, dihianati, dan sampai ke perjalanan Via Dolorosa, berjalan sambil dicambuk memikul salib, sampai darahnya tertumpah. Itu yang dikatakan, aku tebus dengan darah, dan ini jadi milik saya. Menjadi milik Kristus. Sekarang bukan menjadi hamba lagi, tapi Pak Gideon sekarang menjadi hamba Tuhan. Hambanya Allah, miliknya Allah. Bukan diperbudak oleh dosa, tapi diperbudak oleh kebenaran. Terima kasih Pak Gideon. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Sebenarnya kita ini ditawan oleh iblis. Tapi darah Yesus, dia membayar dosa-dosa kita. Dalam bahasa Yunani dikatakan apoletorsis, yang artinya tindakan penebusan seluruhnya. Jadi yang ditebus lengkap, seluruh, komplit. Saya percaya semua merasakan penebusan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita simpulkan firman Allah pagi hari ini. Darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita. Jumat Agung melalui darah Kristus berkuasa membenarkan kita yang seharusnya kita bersalah. Darah Yesus punya kuasa untuk menguduskan kita, menyucikan kita yang sebenarnya kita ini kotor, tidak layak. Dan darah Yesus itu menguduskan kita, melayakkan kita datang kepada Tuhan. Dengan darah Yesus membayar lunas atas dosa-dosa kita, dan kita layak masuk dalam kerajaan surga. Telah pulang ke rumah Bapa pada hari Jumat hari ini, yaitu Yesus Kristus. Tapi tidak usah melayat, karena besok Minggu dia bangkit. Nanti Pak Muji yang akan lanjutkan khotbah saya ini dengan Yesus hari Minggu dia bangkit. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin saudara 5 menit saja. Kita akan berlutut di kursi saudara semuanya yang bisa. Ya, kalau yang tidak bisa enggak usah. Tapi yang bisa berlutut, ya seperti apa toh berlutut itu? Seperti ini Bapak Ibu. Senderkan tanganmu di kursi. Kita berlutut datang di bawah kaki Tuhan. Kita akan mengecap, merasakan, mengingat pengorbanan Yesus. Dia mati buat kita. Saudara diampuni. Mari kita berlutut semua. Kita datang pada salib itu. Ku datang pada salib itu. Haleluya Yesus. Sambil nyanyi lagu ini, saudara sambil meresapi, meratapi akan kematian Tuhan. Bukan meratapi Yesus mati dan tidak kembali, tapi ratapi karena Yesus mati itulah kita diampuni. Kuasa kutuk dipatahkan, duri di kepalanya,
mematahkan kutuk kemiskinan. Lambung yang tertusuk, memulihkan setiap hati, luka-luka hati yang ada. Haleluya. Kita datang kepada salib itu, lihat cintanya kepada kita. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar.